Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami, video terkait pemaparan mata kuliah akuntansi bisnis dagang. Nah, pada video ini izinkan kami memaparkan analisis yang telah kami lakukan terhadap keuangan milik UMKM Spare Part Ayam. Nah, izinkan kami memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3 kelas C1, dengan saya sendiri Bagas Abiasa, lalu ada rekan saya Anissa Nur Atika Noviho, lalu ada Irman Dwi Lestari, dan ada Faris Farhan Ainur Rahman. Nah, selanjutnya adalah bagian pemaparan materinya nih. Mungkin boleh setelah ini saya serahkan kepada rekan-rekan sekalian. Oke, yang pertama adalah pembahasan. Di pembahasan ini, di pembahasan yang pertama adalah latar belakang badan usaha. Jadi, spare part ayam ini merupakan usaha perorangan yang bergerak dalam bidang bisnis dagang dengan penjualan ayam potong. Usaha ini berlokasi di Desa Pamekarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, dan mulai dirintis sejak tahun 2022. Awal mula pendirian usaha ini didasari oleh niat pemilik itu sendiri untuk mencoba peluang baru dalam bidang perdagangan. Dengan latar belakang pengalaman yang terbatas dalam dunia usaha, pendirian spare part ayam ini pada mulanya bersifat coba-coba. Spare part ayam terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan mulai dari pemilihan ayam yang segar, proses pemotongan yang higienis hingga penyediaan produk dalam kondisi bersih dan siap masak. Next. Selanjutnya ada Oke, selanjutnya. usaha spare part ayam hanya membutuhkan 3 orang yang saling bekerjasama untuk mengelola serta memberikan produk yang berkualitas dan layanan terbaik untuk para konsumennya. Bagi usaha perseorangan, usaha ini sekurang-kurangnya membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki tugas utama untuk mengelola keuangan dan mengelola barang yang masuk ataupun keluar. Selain itu, usaha ini juga memerlukan karyawan yang bergerak dalam proses pengambilan barang dagang, pemotongan, pemasaran, penyediaan produk bersih dan siap masak, hingga penjualan langsung kepada konsumen. Untuk struktur organisasinya diawali dengan pemilik usaha spare part ayam, yaitu Bang Rian. Lalu di bawah ada dua karyawan yang bekerja sama dalam usaha tersebut. Next. Oke, selanjutnya adalah bagian jenis usaha dan pengembangan usaha. Spare part ayam ini termasuk ke dalam jenis usaha yang bergerak di bidang dagang. Hal tersebut dikarenakan usaha ini memiliki aktivitas utama berupa jual beli barang untuk mendapatkan keuntungan tanpa merubah bentuk barang. Dengan kata lain, usaha ini tidak memproduksi barangnya sendiri, melainkan hanya sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Pengembangan usaha yang dilakukan oleh usaha spare part ayam ini untuk tetap bertahan dan bersaing hingga saat ini, antara lain adalah menambah inovasi produk, memberikan pelayanan yang ramah dan profesional, meningkatkan kualitas dan kebersihan tempat dagang, serta mengembangkan strategi untuk mengatasi persaingan pasar. Oke, selanjutnya ada analisa akun dan penomoran akun. Di pertama ada akun dengan nomor 100, lalu di bawah ada aset lancar atau current aset 110 dengan nomor akun 110 dan isinya terdapat cash, merchandise inventory, supplies dan prepaid asset. Kedua ada fixed asset atau aset tetap, bisa ada equipment dan accumulated depreciation equipment. Lalu ada liability atau liabilitas, isinya ada akun payable, lalu ada equity, risikan capital, price dan income summary. Lalu ada sales, terus lalu ada proses dan expense, dan yang isinya sales salaries expense, depreciation expense equipment, lalu supplies expense. Next. Oke, lalu selanjutnya ada pencatatan transaksi yang terdapat pada badan usaha. Transaksi keuangan suatu usaha dapat dicatat melalui metode periodik dan perpetual. Namun pada usaha spare part ayam ini, kami memilih untuk menggunakan pencatatan metode periodik. Nah, selanjutnya masuk kepada jurnal umum. Metode pencatatan transaksi yang digunakan dalam menganalisis transaksi usaha spare part ayam adalah metode periodik. Seperti yang tadi saya katakan, sehingga persediaan barang dagang dan HPP akan dihitung hanya pada laporan laba rugi. Hal ini lebih mudah untuk dilakukan karena jumlah yang dibuat tidak sebanyak dengan metode perpetual dan karena setiap barang habis terjual setiap harinya. Perhitungan jumlah barang dagangan setiap hari bukan menjadi keperluan penting secara umum. Setiap transaksi dicatat pada jurnal umum sebagai berikut. Nah, ada jurnal pembelian tunai, jurnal penjualan tunai, pembayaran sewa, pembayaran beban utilitas, pengambilan price, pembayaran gaji karyawan, pencatatan sisa masa pakai peralatan, pencatatan sisa perlengkapan. Dan terakhir ada pencatatan sisa pemakaian sewa di muka. Nah, berikut ini terlampir jurnal umum yang telah kami buat. Dan seperti yang terlihat di layar, eh, jurnal umum ini banyak diisi dengan akun purchase dan cash. Boleh ditampilkan setelahnya. Nah,
Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, jurnal ini adalah berisikan daftar transaksi dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Maret. Dan kami menghitung total transaksinya sebesar 837.641.869. Nah, selanjutnya adalah buku besar. Nah, kami telah mencatat beberapa transaksi yang ada di jurnal umum, dan berikut ini ada beberapa akun yang kami tampilkan, yaitu seperti kas, lalu boleh di next, ada supplies, ada prepaid rent, ada equipment, ada accumulated depreciation expense, ada capital, ada price dengan total yang tertera, ada sales, ada purchase, ada salaries expense, depreciation expense, supplies expense, rent expense, utility expense, dan ya itu terakhir. Dan perlu diingat teman-teman bahwa nominal yang tercantum sudah di nominal tercantum sudah sesuai dengan balance debit dan kredit. Boleh dilihat teman-teman ya. Oke, selanjutnya saya serahkan ke rekan saya kembali. Oke, selanjutnya ada neraca saldo. Neraca saldo itu berisikan laporan keuangan yang diambil dari buku besar dalam apa? Yang saldo apa akhir bulan, akhir tahun dari buku besar untuk memastikan bahwa jumlah debit dan kreditnya seimbang. Seperti yang dapat dilihat di sini ada aset yang berisikan kurang aset dan fixed aset, lalu liability, equity, penjualan, pembelian, dan biaya dan beban. Dan hasil untuk totalnya masing-masing berjumlahkan 444 juta 461.769 rupiah. Next. Berikutnya adalah worksheet dari penjualan yang telah dibuat. Pertama, penjualan worksheet ini terdiri dari trial balance, income summary, dan balance sheet. Tidak ada jurnal neraca saldo penyesuaian karena tidak ada akun yang perlu disesuaikan di akhir dan tidak sementara belum disesuaikan pada tanggal-tanggal sebelumnya. Kemudian dapat dilihat bahwa trial balance memiliki saldo akhir 444 juta 461 dan 769, dan income summary yang merupakan berisi akun-akun laba rugi dengan total 388 juta 691.869 perak, sehingga dan balance sheet-nya yaitu untuk debit adalah 55.769.900, hingga total dari income summary-nya adalah 43.308.131. Berikutnya adalah klasifikasi akun akan diterangkan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya adalah klasifikasi akun. Yang pertama adalah aset. Aset ini merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagaimana akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Aset ini terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Di aset lancar ini terdapat cash yang berada di debit sebesar 35.850. Yang kedua adalah merchandise inventory sebesar 0 rupiah. Yang ketiga ada supplies sebesar sebesar 100.000 di debit. Selanjutnya adalah prepaid rent sebesar 0 rupiah di debit. Yang selanjutnya adalah aset tetap. Aset tetap di sini ada dua, yaitu equipment dan akumulasi depreciation pada equipment. Di equipment ini sendiri terdapat di debit sebesar 6.319.900. Pada akumulasi depreciation di equipment terdapat 3.526.819 pada kredit. Yang kedua adalah liability. Liability ini berupa account payable atau utang dengan nominal 0 rupiah karena perusahaan ini tidak memiliki utang. Dan yang ketiga adalah equity atau modal. Pada equity ini terdapat kapital atau modal dari Rian sebesar 8.934.905 pada kredit. Kemudian ada price 13.500 pada debit, dan income summary sebesar 0 rupiah. Next. Oke, yang keempat ada sales. Dapat nominal sebesar 432 juta pada kredit. Selanjutnya adalah purchase. Terdapat
365.800 pada debit. Selanjutnya yang terakhir adalah expense atau beban-beban. Beban-beban di perusahaan di UMKM ini ada salaries expense sebesar 18 juta pada debit, ada depreciation expense equipment sebesar 391.869 pada debit. Selanjutnya ada supplies expense sebesar 600 di debit. Selanjutnya ada rent expense sebesar 3 juta pada debit. Yang terakhir ada utility expense sebesar 900 di debit. Oke, yang selanjutnya adalah laporan keuangan dan penjelasannya. Jadi laporan keuangan suatu perusahaan terdiri dari laporan laba rugi atau income statement, laporan perubahan ekuitas atau statement of change in equity, selanjutnya laporan posisi keuangan atau statement of financial, dan arus kas atau cash flow statements. Next. Oke, yang pertama ada income statement. Jadi income statement atau laporan laba rugi ini menunjukkan laba bersih sebelum pajak pada suatu perusahaan. Dengan kata lain, berisi selisih pendapatan dengan biaya dalam satu periode. Pada aspek ayam ini sendiri, net income yang kami dapat sejumlah 43.308.131 rupiah. Oke, yang selanjutnya saya serahkan kepada Berikutnya ada Statement of Change in Equity atau laporan perubahan ekuitas, berisi tentang nilai perubahan modal sebelum dan sesudah jurnal akuntansi yang menunjukkan besar modal perusahaan. Kemudian dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan sebesar 29.808.131 yang menghasilkan balance modal di akhir Maret adalah 38.743.081 perak. Kemudian ada pula yang namanya Statement of Final Financial Position atau laporan posisi keuangan atau disebut juga dengan neraca, meskipun penyebutan neraca adalah penyebutan yang outdated. Kemudian laporan ini berisi tentang pembagian harta dalam perusahaan yang berupa aset, sumber daya ekonomi perusahaan, liabilities atau kewajiban, hutang atau kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan di masa depan atas transaksi di masa lalu, dan equity atau ekuitas. Kemudian neraca yang kami sajikan dalam bentuk kontrol yang berisikan total aset lancar yaitu 35.950 perak, total aset tetap yaitu 2.791.793.81 perak, sehingga menghasilkan 38.743.81 perak. Sedangkan pada modalnya yaitu 38.741.081 perak. Dengan ini jumlah aset dengan liabilitas dan akuitas memiliki nilai yang sama. Ya, alhamdulillah berakhirlah sudah pemaparan analisis kami dan kami memiliki kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisis keuangan terhadap UMKM spare part ayam, usaha ini sudah memiliki nominal keuntungan yang baik, yaitu sebesar Rp38.743.081 pada triwulan pertama tahun 2025. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa usaha dagang yang dilakukan oleh spare part ayam merupakan peluang usaha yang menjanjikan, terutama karena permintaan yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan pangan di masyarakat. UMKM ini juga harus lebih memerhatikan pencatatan keuangan yang lebih rapih dan teratur. Karena dengan adanya catatan keuangan yang lebih baik, pemilik usaha dapat mengetahui kondisi keuangannya secara akurat, mencegah kerugian yang tidak diinginkan, dan dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Nah, kami juga memberikan saran kepada pemilik usaha bahwa pemilik usaha tuh perlu mengingat untuk selalu memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi para konsumen, sehingga mereka menjadi tertarik dan akan kembali lagi untuk membeli barang yang didagangkan. Sebaliknya, jika para konsumen tidak kembali lagi, maka tidak menutup kemungkinan mereka telah kecewa dengan produk ataupun layanan yang kita berikan. Pada saat itu tiba, ada baiknya pemilik usaha perlu mengevaluasi produk dan layanan yang menjadi bagian dari usahanya, guna tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pemilik usaha juga perlu memperhatikan pola konsumsi masyarakat guna membawa usaha ke arah yang lebih efektif dan efisien. Dalam memperhatikan pola konsumsi masyarakat, perusahaan bisa meningkatkan produktivitas usaha, memperoleh laba yang maksimal, hingga mengembangkan usaha menjadi lebih besar dari yang sekarang. Berikut kesimpulan dan saran yang telah kami berikan. Maka berakhirlah sudah presentasi atau pemaparan hasil analisis kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah memperhatikan dan menonton video ini sampai habis. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.